Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum menonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad la alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kashfu wat Tabyin fi Hururil Khalqi Ajma'in karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan adanya sekelompok orang yang hanya peduli kepada amal lahir, tidak sekedar punya ilmu tapi mereka mengamalkannya. Akan tapi yang mereka urusi hanya amal zahir, dan mereka lupa dan lalai bahwasanya ada batin yang tersembunyi, yang disitulah penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena ia tertipu dengan amal zahirnya, lalu tidak peduli dengan apa amal batinnya, sehingga mereka pun termasuk orang-orang yang tertipu. Sekarang kita akan lanjutkan. Ada orang yang ini dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kelompok yang ketiga dari kelompok ahli ilmu. Firqatun ukhra, kelompok yang lain dari ahli ilmu, adalah alimu mengetahui anna hadil akhlaq, bahwasanya akhlak ini, yakni al-batinati yang tersembunyi di dalam hati itu, sifat-sifat jelek dari maghmumatun min jihati syar'i, itu adalah jelek ditinjau dari segi syariat. Ia sadar bahwasanya penyakit-penyakit hati itu membahayakan, kekotoran hati itu membahayakan. Mereka sadar. Illa annahum, hanya saja mereka li ajli ta'ajjubihim, atau di sini kan li'ajibihim, karena mereka lebih terkagum bi anfusihim, dengan diri mereka sendiri. Yadunnuna, mereka itu menduga, yadunnuna mereka itu menduga annahum, sesungguhnya mereka itu mungfakkuna, ini bukan muktafuna, mungfakkuna anha, dirubah. Mereka sudah menduga bahwasanya dia sudah terlepas dari itu penyakit hati. Jadi tahu penyakit hati itu kotor. Akan tapi telah masuk di dalam hatinya rasa bahwasanya dia aman dari penyakit itu. Orang sepertiku, orang alim sepertiku nggak akan kena itu. Ia meyakini fa innahum, sesungguhnya mereka itu arfa'u, lebih agung, lebih mulia indallah, di hadapan Allah, min ayyabtaliyahum bidzalik. Mereka lebih mulia untuk diuji Allah dengan yang demikian itu. Maksudnya apa? Enggak, Allah bakal menguji dengan penyakit itu. Merasa aman dengan penyakit hatinya. Enggak mungkin seperti saya. Saya kan ngerti ilmunya. Ibaratnya seorang dokter yang tidak hati-hati hanya mengandalkan, saya dokter kok. Ya enggak mungkin kalau saya kena penyakit. Itu. Dia merasa dirinya punya ilmu dan beramal, tapi tidak mencermati urusan hatinya. Karena ia menduga bahwasanya dia tidak bakal kena penyakit, tidak bakal diuji oleh Allah dengan yang demikian ini. Wa inna ma yubtala bihi al-awam, yang akan diuji dengan penyakit-penyakit hati itu hanya orang-orang awam yang ngerti ilmu. Saya kan baca Ihya Ulumuddin setiap hari. Saya kan baca kitab pembersih hati setiap hari, kitab Minhajul Abidin setiap hari. Merasa seperti itu. Dia belajar ilmu. Karena saya guru tasawuf, mungkin saya guru tarekah. Dia peduli dengan ilmu batin, akan tapi dia lalai juga. Dia menyangka bahwasanya orang-orang alim seperti dia tidak akan terkena penyakit ini. Dan kemudian yang ia sangka yang bakal kena penyakit adalah orang-orang awam saja. Nah, ini ketertipuan, Masya Allah.
wa ghafalu, dan mereka itu adalah duna man balagha mablaghahum fil ilmi. Jadi yang diuji adalah orang awam, duna man balagha mablaghahum fil ilmi, bukan orang yang pangkat ilmunya seperti mereka. Hebat ini, orang merasa hebat, penyakit hati bakal tersingkirkan, tidak ada penyakit hati baginya, dan tidak ada yang diuji dengan penyakit-penyakit hati tersebut kecuali orang awam, bukan orang-orang yang mencapai keilmuannya seperti mereka. Duna man balagha, bukan orang yang mencapai mablaghahum secara keilmuan seperti mereka fil ilmi, dalam ilmu. Fa innahum, sesungguhnya mereka meyakini, menduga, fa innahum, sesungguhnya bahwa mereka itu a'dhamu, bukan ablagh, a'dhamu indallahi, lebih besar, lebih agung di hadapan Allah, min ayyab taliyahum. Maksudnya nggak mungkin ya orang seperti aku ini akan diuji oleh Allah karena aku punya ilmu. Waduh, musibah ini. Thumma, kemudian idza dhahara alaihim mahayyul kibri wa talabil uluwi wasyaraf. Kemudian setelah ada di dalam hatinya itu kok upaya-upaya setan untuk memasukkan sifat-sifat kotor, adanya kesombongan di dalam hati, lalu pengen dibanggakan, pengen dimuliakan. Di saat muncul di dalam hatinya sifat-sifat seperti itu, wal ghurur, dan ketertipuan-ketertipuan, apa? Di saat di dalam dirinya ada bentuk ketakaburan yang muncul setelah dia tahu ilmu ketakaburan, kemudian dia itu melakukan itu semua yang tanpa dirasa, sehingga istilahnya makhayil. Dia melakukan itu semuanya dan dia sadar, akan tapi lihat, karena dia punya ilmu, dhannu, ia menduga bahwasanya anna dzalika laysa bikibrin, oh itu bukan sombongan, innama huwa izzuddin, ini hanya untuk mengangkat kemuliaan agama. Dia berperan seperti itu, saya berperan seperti itu karena peran kiai ini mewakili agama, agama harus mulia, agama harus wibawa, agama harus, wah ini setan lagi masuk sisi itu. Padahal di dalam hatinya ada kesombongan, agama harus ada. Masa agama rendah, agama dihinakan, harus begini. Nah, dia masuk bab lain lagi. Dia ngerti sombong itu jelek, sombong adalah tidak dibenarkan, sombong adalah kehinaan, sombong adalah kotor. Akan tapi di saat dia melakukan satu bentuk kesombongan, dirasakan oleh dirinya dan hatinya, tapi dia pakai hujah yang beda. Dan ini kan izzul Islam, izzuddin, wa idharu syaraful ilmi, untuk menampakkan kemuliaan ilmu harus. Mau gimana lagi kalau ilmu dia dimuliakan seperti ini? Ilmu harus dimuliakan. Wah ini ketertipuan lagi. Wa nusratu dinillah, untuk menolong agama Allah harus dengan begitu dong. Masa ilmu itu harus mahal, makanya ustadznya yang punya ilmu, ustadznya yang punya ilmu harus dimuliakan, mobilnya harus mewah. Itu kalau jemput saya harus mewah dong, ilmu itu mahal. Padahal maksudnya sombong, cuma dibuai dia. Ketertipuan itu. Ini jangan sampai ilmu tidak dihargai. Ilmu dihargai. Orang yang tidak bisa menghargai ilmu tidak akan mulia. Menghargai ilmu, menghargai ahlinya. Seorang seperti saya ini hanya naik. Nah, ini sudah mulai berubah ini. Saya itu kelas-kelas ilmu yang tinggi ini, jangan sampai asal tempat. Ini ketertipuan. Padahal dia ngerti sombong itu adalah jelek, tapi ternyata dia masuk bab sombong yang baru lagi. Rasa perlu dimuliakan. Alasannya apa? Ini kemuliaan agama, bukan kesombongan. Wa ghafalu an farahi iblisa. Dia lupa pesannya iblis dengan begitu tuh. Senang nih teman saya ini. Iblis kan begitu dia. Di saat diciptakan oleh Allah dari api neraka, dia berbangga. Disuruh sujud kepada Adam, nggak mau, aba wastakbara, sombong, nggak mau. Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Kok bisa saya sujud kepada Adam? Nggak bisa deh. Nah, kayaknya dia seorang ulama yang seperti itu, dia lupa bahwasanya iblis itu tertawa, senang di saat ada orang kayak begitu tuh. Wa qawlu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an nusratihi lid-dini wa an nusratihi lid-dini. Lupa bagaimana Nabi Muhammad berjuang. Lupa bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan mencari kemenangan untuk agama. Jadi yang ingat adalah kesombongan dirinya. Dia lupa bahwasanya iblis dengan seperti itu akan tertawa. Dalam naskah lain, bima kanat. Dia lupa dengan kemenangan Nabi Muhammad SAW. Bima kanat, dengan apa Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan.
Bukan dengan kesombongan, akan tapi dengan ketawaduan. Nabi yang bajunya hanya 1, 2, lihat. Wa bimada arghamal kafirin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang kafir. Wa ghafalu, dan mereka juga lupa. Ulama-ulama yang tertipu itu ghafalu. Antawadhu sahabah. Kalau di sini wa an ayramihi lil kafirin. Mereka lupa bagaimana Nabi Muhammad SAW menghancurkan orang-orang kafir, mengalahkan orang-orang kafir. Kaifa kana, bagaimana caranya Nabi? Apakah dengan kesombongan yang ditampakkan? Bahkan Nabi SAW dengan baju yang ditambal, Nabi SAW dengan sendal yang pengikatnya disambung sendiri oleh beliau, dan seterusnya. Dan lupa antawadhu sahabah, dan lupa ketawaduannya para sahabat Nabi SAW. Wa tadhullulihim, dan merendahnya mereka. Mereka tidak sombong-sombongan. Wa fakrim, kefakiran mereka. Wa maskanadim, kemiskinan mereka. Hatta tiba Umar radhiyallahu anhu inda qudumihi Syam. Sampai suatu ketika, lihat, Sayyidina Umar ibn Khattab itu seorang khalifah hebat. Di saat datang ke Syam, tiba itu dia ejek, dicela. Ini pemimpin Islam kok model kayak begini. Pemimpin Islam modelnya begitu, bukan bajunya mewah, bukan ini. Faqala, kemudian Sayyidina Umar menjawab, inna, sesungguhnya kami adalah kaum a'azzanallahu bil Islam. Allah telah memuliakan kami dengan Islam. Fala natlubul izzah fi ghairihi, maka aku tidak mencari kemuliaan kecuali dengan Islam. Saya tidak mencari kemuliaan dengan baju, saya tidak mencari kemuliaan dengan kendaraan, saya tidak mencari kemuliaan dengan yang namanya rumah. Nah, kemuliaan adalah dengan Islam. Dan kewibawaan adalah dari pancaran hati. Suatu ketika ada salah satu utusan-utusannya Rasulullah, bukan utusannya Rasulullah, utusan-utusan Rasulullah, namanya Rib'i. Rib'i datang ke Kaisar. Rupanya kedatangan Rib'i ini adalah bukan orang yang pakai dandan yang mewah, akan tapi hanya seorang yang sudah tua, pakai keledai, pakai tongkat, baju kusut, kucel, datang ke tempatnya Kaisar. Datang begitu saja, penggawa-penggawanya itu dilewati begitu saja dengan tongkatnya, ketebak, sampai duduk di sampingnya sang raja. Apakah menjadikan tidak terhormat yang namanya Islam? Diwakili oleh seorang yang bajunya compang-camping. Ternyata apa kata mereka? Siapa engkau? Ana Rasulillahi. Aku utusannya utusan Allah. Aku utusan Rasul, utusan Allah. Jadi aku utusannya Rasulullah. Aku utusannya utusan Rasulillah. Jadi dia itu diutus, bukan Rasulullah yang mengutus, kan gitu. Jadi dia itu adalah orang yang diutus, utusan Allah. Lalu sang kaisar dengan para punggawa pada bingung. Yang diutus saja punya kepribadian, keberanian kayak begini, gimana lagi dengan yang utus? Rupanya dengan bentuknya seperti ini menjadi gemeteran itu sang kaisar itu. Ini yang diutus saja kayak begini, bagaimana yang mengutus, dan bagaimana yang mengutus lagi nanti? Ini diwakili oleh orang berani. Biarpun bajunya compang-camping, akan tapi lihat ada ketegasan, ada wibawa masuk ke tempatnya sang kaisar. Lihat, bukan dengan baju yang mewah, bukan dihantarkan mobil mewah, bukan dihantarkan dengan kendaraan yang mahal, akan tapi lihat dengan baju ala kadarnya, duduk, menjadikan orang yang ada di situ menjadi takut. Wibawanya yang dirasakan oleh mereka. Kenapa? Yang menjadikan mereka mulia adalah Islam. Maka yang berpegang dengan Islam akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar waktu dicaci, ini khalifah kok model kayak begini. Apa yang dilakukan? Apa yang dijawab Sayyidina Umar? Kami adalah satu kaum yang telah mulia dengan Islam, maka kami tidak akan mencari kemuliaan di selain dari Islam. Thumma hadzal maghrur, ini banyak ini. Thummanya dipotong. Thumma hadzal maghrur, nonnya dibuang ya. Hadzal maghrur, kemudian orang yang tertipu ini yatlubu izzad-din, mencari kemuliaan agama. Lah ini orang tertipu kiai tadi. Kiai yang ngerti sombong adalah jelek, kiai yang ngerti dengki adalah jelek, ustadz yang ngerti sombong adalah jelek. Di saat ia melakukan suatu bentuk kesombongan, dia pakai hujah, ini memuliakan Islam. Nah ini musibah. Thumma, kemudian hadal maghrur, orang ini kiai yang sombong tertipu tadi,
Dia tahu sombong ada jelek, tapi dia melakukan kesombongan dalam bentuk lain. Yatrubu izzaddin, dia mencari kemuliaan agama bithiyabi, dengan baju-baju, bukan ar-raqiqati. Ar-rafi'ati di situ. Di naskah lain, raqiqah tipis. Tipis mungkin tidak ada nilainya, malah ar-rafi'ah yang mahal, mewah, selera tinggi. Bajunya mewah. Wa yas'amu, dan ia menduga annahu, sesungguhnya ia yatrubu izzal ilmi, yadrubu, dia telah mencari izzal ilmi, kemuliaan ilmu, wa syarafid dini, dan kemuliaan agama. Jadi ia menduga kemuliaan agama dicari dengan baju yang mewah. Ia menganggap kemuliaan agama dicari dengan kendaraan yang mewah. Tertipu. Wa mahma atlaqal lisana bil hasad. Nah ini masalah sombong tadi. Dan kadang seorang yang alim tadi ngerti dengki, tadi dicontohkan hasad. Artinya ngerti hasad itu, ngerti sombong itu jelek, sombong itu kotor, dan dia menghinakan kesombongan. Akan tapi ternyata di saat sombong masuk ke dalam dirinya sendiri, dia pakai hujah yang lain. Ini bukan kesombongan, ini menyesuaikan dengan kebesaran Islam. Ajarlah kalau seperti itu. Saya kan mewakili umat Islam. Umat Islam tidak boleh terlihat kucak dan sebagainya. Nah, ini masuk dalam kesombongan bab baru lagi. Ada urusan dengki, dia ngerti kalau dengki itu menghancurkan amal, dengki itu yakul hasan kama taqul narul hatab. Dengki adalah busuk, dia ngerti. Wa ma atlaqal lisana bil hasadi. Dan kadang lidahnya itu mengucapkan kalimat yang menunjukkan kehasatan, kedengkian. Fi aqranihi, kepada orang-orang yang seperjuangan dengannya atau kawan-kawannya. Aw fi man radda alaihi syai'an min kalamihi, atau orang yang telah menolak omongannya. Di saat hatinya itu tidak senang dengan keberhasilan orang lain, lalu dia mengucapkan kalimat, misalnya, ini bagaimana orang Ustadz Quran nggak ngerti fikih, atau Ustadz Qurannya, ini bagaimana kiai kok tidak benar, kiai ini mengungkit, membicarakan orang lain. Sebetulnya kalau kita tinjau, kalau dirasakan bahwasanya, kalau orang paham mau mencermati apa yang dia omongkan itu, sebetulnya omongannya itu yang menunjukkan bahwasanya itu dengki. Dia dengki, dia ada pengen ada ustadz maju, wah ini ustadz fikih nggak benar, ini ustadz yang apa itu ustadz? Biarpun masyhur tapi ya ada gimana? Kita perlu ustadz-ustadz yang istiqomah, kita perlu ustadz-ustadz yang masya Allah. Sebetulnya dia mengungkapkan kalimat-kalimat kedengkian dia. Sebab mengungkapkan kalimat itu sebetulnya dengki dia nggak bisa seperti dia. Cuman setan mengelabui dikemas, itu bukan dengki. Itu untuk menunjukkan kepada orang bahasanya yang benar ustadz tidak seperti itu. Bukan dengki itu. Nah ini lihat. Lam yadun bi nafsi anna dzalika hasad. Dia tidak menduga kalau di saat ngomongin temannya, ngomongin orang yang seperjuangan dengannya seperti itu adalah bentuk kedengkian. Yaitu di saat mengkritisi itu, yang semula mengkritisinya itu karena kedengkian, bukan karena ingin mengangkat dan memuliakannya atau membangun. Sebetulnya kritikannya dengki, tapi berbisik di dalam hatinya nafsunya, qulu inna ma ghadabunil haq. Bukan, ini bukan dengki ya akhi. Kalau saya membicarakan kejelekan sang kiai ini atau ustadz ini, enggak ada dengki, bersih hati saya, enggak ada dengki. Itu hanya karena ingin menunjukkan saya bahwasanya kebenaran itu. Kebenaran, jangan sampai kebenaran dibiarkan. Jangan sampai ustadz tidak mewakili kaum muslimin. Jangan sampai ustadz enggak karuan akhlaknya. Ini bukan dengki, tidak ada apa artinya saya dengki dia? Wah, kayaknya sih enggak dengki betul. Padahal hanya gara-gara dia tidak ada yang mendengar omongannya, mungkin jamaahnya sedikit. Maka dari itu tertipu dia di dalam hatinya. Maka dia kekotoran hatinya dalam bentuk yang baru lagi. Ya. Waradda 'alal mubtil, dan dia membantah orang-orang yang melakukan batilan fi adawatihi, di dalam memusuhinya, wa dzulmihi, dalam kedolimannya, wa huwa maghrurun, dan dia itu tertipu. Jadi gini, dia di saat membicarakan kejelekan sang kiai yang semula berangkat dari kedengkian, atau orang yang seperjuangan dengannya berangkat dari kedengkian di dalam hatinya, mula-mulanya tadi dia tahu dengki itu jelek. Akan tapi dia suatu ketika masuk kepada bab dengki, tapi dia pakai helah, pakai hujah. Ini bukan dengki ya akhi. Kalau aku ngomongin begini bukan dengki, akan tapi ini untuk menunjukkan, mengembalikan kebenaran. Rad 'alal mubtil, karena dia ahli batal. Masa ustadz begini, masa kiai begini, kalau tidak dikritisi gimana? Sampai ada di Yaman itu ada jarah wa ta'dil, ada seorang yang kerjanya nyaci maki ulama.
Ada kelompok yang kerjanya mencaci maki ulama sampai meninggal dunia lidahnya dalam keadaan kena kanker lidah. Jadi kalau mencaci ulama itu alasannya ya begitu, untuk mengangkat Islam dan sebagainya. Habib Umar dikatakan kafir, Habib Salim kafir, ini semuanya ini. Mengatakan itu ulama-ulama, basol ulama-ulama, bawang ulama-ulama ini. Jadi kerjanya di majelisnya itu, dan memang orangnya ahli Quran, membaca Al-Quran setiap malam. Sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan dia dinobatkan sebagai muhaddis oleh anunya. Ini hidupnya di Yaman ini, dan ekstrim sekali itu, mengatakan kafir. Di Cirebon juga ada markasnya. Ini Anda mudah dikit kafir, dikit kafir, dikit kafir, dikit kafir. Nah, itu kerjaannya mencaci maki orang. Sebenarnya karena hasad, kedengkian, karena dia tidak punya makom seperti yang lainnya dan sebagainya. Jadi kerjaannya setiap saat hanya mencaci maki. Alasannya Pak, jarahat ta'dil. Ini masalah syariat. Ini harus menampakkan kebatilan, menunjukkan kebatilan agar tidak diikuti orang. Ratu alal mubtil. Bukan saya dengki. Bukan saya dengki. Padahal itu adalah sumber kedengkian yang ada di dalam hatinya. Dan itu pun juga ada di kalangan ustadz membicarakan kejelekan si fulan. Bagaimana ustadz kok begini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seolah-olah istighfar. Tapi sebetulnya dia mengagungkan dirinya sendiri. Ini dengki yang tersembunyi dalam hatinya. Dikemas dengan bahasa, ini menolak kebatilan. Ini menampakkan hak. Ini menjelaskan agar orang tidak tertipu. Qadabun lil haq. Allah. Fa inna Allah ta'ana ala ghairi minal ulama'i min akrani rubbama lam yakhdab. Nah, sebetulnya orang yang kayak begitu itu, misalnya dia ditegur dengan baik-baik oleh seseorang, ditegur baik-baik oleh seseorang, dia ngerti dengki, tapi di saat ditegur itu langsung emosinya ada. Tahu apa dia berani negur-negur saya ini? Padahal dia ngerti sombong juga tidak baik, dengki juga tidak baik. Tapi di saat ditegur oleh seseorang, langsung berontak hatinya. Berontak, dia marah. Apa kata sini? Dia marah karena apa? Membalas lagi. Alasannya Pak, membela kebenaran. Tidak, saya membela diri, membela kebenaran. Bukan saya masalah dengki, saya tidak mau diingat. Bukan saya sombong. Bukan saya sombong, tidak mau diingatkan. Tapi saya membela diri. Padahal ya sama kesombongannya dibela. Dia membela dirinya. Padahal lauto'ina ala ghairihi minal ulama. Kalau seandainya ada yang dicaci dan diolok dari ulama selain dia, min akronihi lam yaghdab. Dia tidak marah, bal yafrah, mungkin dia senang. Kalau dia di saat disinggung, dia marah. Alasannya apa? Ini merendahkan Islam, merendahkan agama. Tapi di saat ada temannya dicaci oleh orang lain yang sama, nggak pernah dia membelanya. Nah, jadi dia membela, kalau dia yang dicaci, bela diri. Tapi di saat ada temannya dicaci, tertawa dia. Ini musibah ya, itu adalah tersembunyi dalam hatinya. Dengki. Sebenarnya nggak pengen ada orang lain baik, pengennya dia tok yang baik. Wa in adhara wa ghadaba, kalau seandainya ada temannya yang terjerumus, kepleset, misalnya. Mestinya kita ini kalau ada ulama yang kepleset, dengar informasi yang jelek, kita menangis. Karena mereka atas nama ulama. Dan awas kalian. Kalau suatu ketika kamu sudah menjadi orang berhasil, lihat. Barangkali di kampungnya ada orang yang serupa denganmu, seperjuangan denganmu, yang menuai keberhasilan yang serupa dengan keberhasilanmu. Suatu ketika, na'udzubillah, dia kepleset misalnya, punya kasus skandal atau apa dan sebagainya. Awas hatimu seperti apa. Kalau tiba-tiba diam hatimu tertawa, maka ketahuilah, di saat seperti itu, hatimu kotor. Kami masih teringat ada satu tokoh nasional, artinya tokoh media, yang masyhur, kemudian gara-gara kasus poligami, kemudian menjadi heboh dunia kan, heboh masyarakat. Ada sebagian kiai itu langsung tahu, ketahuan aslinya, innalillah. Bagaimana orang menikah dengan yang halal lalu dicaci, dihinakan semacam itu? Sebetulnya kiai ini dari dulu sudah ngedengki sama ustadz masyhur ini. Di saat ustadz masyhur ini kena kasus seperti itu, padahal bukan kasus, namanya pernikahan yang halal, tidak ada masalah, cuman kami mendengar sendiri. Itu aslinya memang begitu. Jadi tertawa di saat ada ustadz semacam ini, padahal ustadz itu bukan melanggar syariat, dia menikah yang halal syar'i, tapi muncul dari ustadz-ustadz yang secara keilmuan memang lebih tinggi ilmunya. Karena dia mondok bertahun-tahun. Sebab ustadz yang masuk memang tidak banyak mondok, tapi ikhlas hatinya. Ustadz yang masuk di televisi ini jarang mondok, tapi hatinya tulus. Dia sungguh-sungguh, sehingga diberkahi oleh Allah perjuangannya, banyak orang yang tobat dan sadar.
Tapi lihat, ada ustadz lain yang mondok lama nggak bisa terkenal kayak dia. Di saat dia menuai keruntuhan, sebenarnya bukan runtuh. Di saat tersandung seperti ini, tertawa, dan kita mendengar sendiri orang seperti itu. Ya, itu ketahuan itu. Nah, subhanallah, ada. Lihat ini, ustadz-ustadz yang banyak ilmu sebetulnya ada dengki di dalam hatinya dari dulu. Cuman gimana ngungkapkannya? Sampai kita dengar, astagfirullahaladzim. Ini musibah kalau memang seperti ini. Dia melakukan sesuatu yang halal. Pastinya kita doakan, ya Allah, kembalikanlah kemuliaannya, kembalikanlah wibawanya Allah, kembalikanlah kabul agar hatinya diterima, omongannya diterima oleh orang. Bukan malah tertawa, tapi ada. Coba. Ini musibah. Maka jangan sampai ada di antara kalian, di saat kalian sama-sama punya kawan seperjuangan yang berhasil, di saat dia kesenggol, yang namanya atau mengalami keruntuhan, ternyata hatimu tertawa. Itu hakikat kedengkian di dalam hatimu, lihat. Musibah, dan ini ada. Dan bukan satu dua. Sampai mengatakan kita, sampai ceramah di mimbar, itu ternyata, loh, orang halal kenapa dia? Jadi kalau sudah dengki itu nggak bisa ditutup-tutupi. Pada suatu ketika akan muncul. Akan muncul suatu ketika, dan ini tidak diperkenankan. Nah, ini dicontohkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kalau orang lain, yang tertipu dia tidak, orang-orang lain yang dicela tidak marah, malah tertawa kayak begini ini. Tapi kalau dia berhujah, kalau dia dihujat, wah, hujahnya begini. Tapi giliran orang yang sepadan dengannya itu kena dituduh seperti yang dituduhkan kepadanya, dia tertawa. Memang dia tidak seperti saya kan yang selamat nih. Oh, seolah-olah dia adalah ahli surganya. Wa rubbama yudhiru ilma. Tadi apa? Adharul ghadab, menampakkan kebencian indan nas, di hadapan manusia, biqalbi. Jadi kalau ada wa inna adharul ghadaba indan nasi fa qalbuhu rubbama yuhibbuhu. Jadi wa inna adharul ghadaba. Jadi kalau ada orang yang dia tertimpa dengan satu musibah, yakni kepleset, seperti yang kita ceritakan Ustadz Masyhur, gara-gara menikah lagi, lalu apa namanya? Lalu dia menjadi berkurang dakwahnya. Sebetulnya hatinya mas senang dia. Kan runtuh kan. Giliran saya nanti yang naik. Tapi kadang-kadang masih hebat lagi ditempatkan. Astagfirullahaladzim. Seolah-olah zahirnya pun juga demikian. Jadi memang halus sekali yang namanya. Seolah-olah zahirnya juga ikut berduka. Zahirnya tidak suka. Akan tapi ternyata lihat. Di dalam hatinya berkata. Bagiannya. Gitu. Berarti tinggal tahun ini insya Allah saya yang terkenal nih. Allahu Akbar. Kemudian di saat membicarakan kejelekan orang, kejelekan ulama itu apa? Dia menjawab, wa yaqulu wardi, tujuanku bercerita seperti ini, aku menyebut kiai ini begini, ustadz ini begini, wahai anak-anakku, tujuanku adalah ufidul khalqa, untuk memberitahu kepada makhluk, agar tidak tertipu. Wa wabihi mura'in. Maka yang demikian itu sebetulnya dia adalah orang yang riya juga di dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena waktu ya, dan masih banyak lagi. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nah, inilah pendidikan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Begitu halusnya dan namanya penyakit hati yang merusak ulama ya. Ada ulama yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia tertipu, hanya ngaku kiai-kiai saja. Yang kedua, mencoba mengamalkan ilmunya dengan amal zahirnya, tapi tidak mencermati urusan hatinya. Yang ketiga, sudah bisa mencermati hatinya, tapi ternyata dia juga masih tertipu dengan bentuk hasud yang tersembunyi, bentuk sombong yang tersembunyi, ya, sehingga dia pun masih belum selamat. Dan insya Allah nanti pertemuan yang akan datang, kita akan dengar dari Imam Ghazali apalagi yang akan beliau sampaikan. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.